Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan pemirsa Nusantara TV, bersyukur kepada Allah di dalam Yesus karena kita masih diperkenankan untuk melaksanakan ibadah Minggu 10 setelah Trinitatis. Untuk itu perkenalkanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera Tuhan Allah juga menyertai saudara. Kiranya melalui kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari pada ibadah ini menghadirkan sukacita yang besar di hati kita pribadi lepas pribadi. Akhirnya marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih,
Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan roh-Mu dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan dunia ini. Berilah kepada kami sukacita untuk mengikuti Engkau karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu 10 Set Trinitatis yang tertulis di Mazmur pasal 62 di ayat 1 sampai dengan ayat 5. Marilah kita membacakan secara responsoria. Tenang dekat Allah saja untuk pemimpin penyanyi menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Sungguh mereka merancang untuk menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka yang suka berdusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hidup hatinya mereka mengutuk. Selah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 33 ayat 3 sampai 5. Di mana
Marilah kita pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Doa mohon pengampunan dosa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 495 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dimulai dari dasar titah ke-5 sampai titah ke-8. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Bagaimanakah firman Allah terhadap perintah-perintah itu? Demikianlah firman-Nya. Akulah Tuhan Allahmu yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 364 di ayat 1 sampai ayat 3.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada saat segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari para roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 392 ayat 2 sampai ayat 3. Mari kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh mendengarkan sabda-Mu pada ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis ini. Dan biarlah damai sejahtera Engkau, yang benar-benar melampaui segala akal dan pikiran manusia, yang menyertai hati dan pikiran kami semua. Di dalam diri Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk para pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Kita berbahagia pada hari ini, tepat pada minggu ke-10 setelah Trinitatis. Kita merasakan lawatan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kita sudah dihantarkan kepada satu minggu yang mengajak kita untuk merenungkan kembali
perjalanan bersama dengan Tuhan. Di bawah terang tema, tenanglah, jangan takut. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal 14, dimulai dari ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-14, kami akan membacakan kepada kita sekalian, dimulai dari ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan di bawah perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKPI Ebenezer Pargapualan, juga para pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Siapa sih orang yang tidak pernah takut? Artinya mulai dari kecil tanpa disadari, perasaan takut itu secara alami sudah ada pada setiap manusia. Takut untuk ke kamar mandi mungkin bagi sebagian anak kecil. Mungkin faktornya banyak. Melihat serial di YouTube atau di televisi. Atau mungkin takut karena baru mengalami duka cita, ada yang meninggal. Kebanyakan biasanya orang menaruhkan rasa takut itu di sana. Seolah-olah dibayang-bayangi. Sekali lagi, dibayang-bayangi oleh sesuatu. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, kalau disebut dibayang-bayangi belum tentu ada. Atau bisa dipastikan tidak ada. Tetapi berproses di dalam pikiran yang menandakan bahwa itu adalah sifat manusia secara alami. Demikian juga apa yang disampaikan di dalam narasi Matius pasal yang ke-14 menceritakan kekayaan daripada perjumpaan
sekali lagi kami mau menyampaikan, yaitu kekayaan di dalam suatu perjumpaan. Jelas tadi disebutkan bahwa perjumpaan ini bukan di darat, tetapi satu perjumpaan yang benar-benar dihadirkan oleh Allah itu sendiri untuk menyatakan, menunjukkan kesiapaannya di dalam diri Yesus Kristus. Contoh misalnya di ayat yang ke-22 dan 23, konteksnya sangat jelas. Disebutkan di dalam Alkitab terjemahan yang baru demikian. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Hal ini mau menceritakan bahwa ada satu peristiwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, maka orang masih berkerumun di sana. Orang masih ramai menantikan mujizat-mujizat yang berikutnya. Itu sebabnya di ayat 22 Yesus mendesak, ayo kita pergi, ayo segera. Lalu kemudian jelas di ayat 23 dikatakan, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Artinya firman Tuhan hari ini menjelaskan kepada kita ada satu dorongan daripada massa yang menikmati 5 roti dan 2 ikan. Lalu murid merasa mereka harus bertanggung jawab penuh. Tetapi Yesus mengatakan, tidak, pergilah. Lalu nampak di sana, tampil di sana, bahwa Yesus memberikan waktu untuk dirinya di dalam kesendiriannya naik ke atas bukit untuk berdoa. Apakah Yesus takut? Ainu ngalau be, aka dongaku. Apakah Yesus khawatir? Wah, mereka sudah pergi, kumpulan massa itu sudah pulang, para murid pun sudah berlayar. Yesus mengubah perasaan manusia yang memiliki naluri ketakutan itu dengan berdoa. Artinya poin yang pertama, doa membantu menolong setiap orang pada umumnya untuk bisa luput atau tidak merasa takut. Kemudian ibu bapak saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat 24 disebutkan demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Jelas penyebabnya adalah angin sakal. Kalau tadi persoalan yang pertama, Yesus ditinggal seorang diri lalu dia menyempatkan diri naik ke bukit untuk berdoa. Kemudian di ayat yang ke-24 ada angin sakal. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga para pemirsa di Nusantara TV, secara khusus yang tinggal di daerah perairan khususnya. Bisalah kita bayangkan kalau disebutkan angin sakal, bukan angin yang berhembus sepoi-sepoi, karena diombang-ambingkan. Diterjang dari kanan, diterjang dari kiri, tidak kondusif lagi di dalam perahu. Maka dikatakan tepat jam 3, artinya bukan jam 3 sore. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Hal yang tidak pernah atau yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun itu. Apalagi berhadapan dengan hukum alam. Setiap benda yang memiliki berat atau bobot, jika diletakkan di atas air,
maka dia akan tenggelam. Alami, secara natural. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada mereka tepat jam 3 itu. Oh, para murid tentu saja ibu bapak yang dikasih Tuhan merasa siapa itu? Mungkinkah ada manusia yang berjalan di atas air? Menunjukkan jam 3 pagi pula. Maka ekspresi yang pertama dari para murid disebutkan Simon Petrus, dia mengatakan itu hantu. Jelas dikatakan di ayat 26, terkejut dan berseru. Bukan hanya takut karena angin sakal saja, tetapi rasa takut itu ditambahkan kembali ketika melihat hal yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Maka ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan satu jawaban dari narasi ini. Rasa takut itu atau ketakutan atau takut itu datang terus menerus di dalam perjalanan hidup manusia. Mulai dari kategori yang terkecil, tadi kita sebut di awal untuk ke kamar mandi. Sampai mungkin kepada orang yang sudah lanjut usia, diperhadapkan kepada kematian. Di antara kecil dan lansia tadi, yang besar tadi, masih banyak rasa takut yang muncul. Kalau para petani takut gagal. Kalau para pengusaha takut bangkrut. Kalau dalam konteks berkeluarga takut bercerai. Lalu banyak ketakutan yang lain yang datang silih berganti. Artinya ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pikiran ketika tidak sesuai, maka memunculkan reaksi ketakutan. Angin sakal jelas. Kapal terombang-ambing jelas ketakutan. Muncul lagi. Kok ada orang yang berjalan di atas air? Tentang sakal saja belum selesai takutnya. Ini sudah melihat seolah-olah ada hantu yang menghampiri kapal itu. Tapi terpujilah nama Tuhan, di ayat 27 Yesus segera berkata kepada mereka. Enggak seperti biasanya yang dikerjakan, yang dilakukan para orang tua secara khusus zaman now ya. Ketika anaknya ketakutan, maka orang tua menimbrung ke dalam, itulah kau kan. Makanya jangan kau nonton film-film horor itu. Itulah kau kan, makanya cepat kau tidur. Itulah kan makanya selalu itu. Artinya semakin memberikan sugesti ke dalam sebuah pemikiran anak-anak itu, tetapi tidak menghilangkan ketakutannya. Mari kita melihat apa kata Yesus ketika melihat situasi para murid dengan ekspresi yang menakutkan itu. Dia katakan, tenanglah. Sekali lagi dikatakan, tenanglah, ini aku, Yesus, jangan takut. Ibu bapak saudari yang terkasih di dalam Tuhan, satu pembelajaran bagi kita yang hidup berkelompok, hidup berkomunitas ataupun konteksnya keluarga. Jadilah orang yang menyampaikan kepercayaan diri, yang menyampaikan tentang yang baik, sehingga perasaan ketakutan tadi digantikan dengan ketenangan. Itu makanya Yesus katakan, tenanglah, ini aku. Tenanglah nak, ada mama di sini. Tenanglah nak, ada bapak di sini. Yakinlah ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita sampaikan itu, maka terlepas daripada kesendirian, ternyata aku tidak sendiri. Itulah gambaran pemikiran anak-anak yang tinggal terhadap orang tua, yang hidup bersama dengan orang tua, yang melihat situasi anaknya secara keseluruhan. Maka poin yang kedua, Yesus atau Tuhan tahu menelisik hati dan pikiranmu di dalam setiap kondisi apapun.
Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 28 dikatakan, kembali Petrus menyampaikan, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Itu kata Petrus. Kalau benarnya kau itu, kalau benar kau temanku, kalau benar kau sahabatku, panggil aku supaya aku juga berjalan di atas air itu. Bapak takut, mama takut, katanya. Enggak. Betul mama sama bapak enggak takut? Enggak. Kau ini laku? Ayo. Bapak berdiri di sini ya, pergi jalanlah. Atau adanya mama di sini, mama perhatikan pun. Kan gitu. Ini kan satu narasi yang bisa didekatkan bahwa Yesus hadir sebagai sahabat mereka di dalam situasi kekhawatiran atau ketakutan. Maka setiap orang tua hadir di dalam situasi yang ketika anak itu takut, meyakinkan anak itu ada aku di sini, tenanglah. Walaupun terkadang belum lagi selesai dia contoh misalnya pipis, terus diseletingkan kan. Basah-basah lah. Kan ada mama, udah bapak bilang di sininya bapak, pala kau seperti ini. Benar-benar menggeser atau mengubah perasaan takut itu menjadi tenang bukan hal yang mudah. Nanti kita akan menguji itu di ayat yang ke-30. Disebutkan demikian, ayat mulai dari 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Artinya Petrus sudah mencecahkan kakinya. Artinya dia sudah berada di air. Tetapi hal yang unik sama seperti peristiwa yang dikatakan antara anak dan orang tua. Di ayat 30 mari kita membaca sebentar bersama-sama. Ayat 30 kita baca dengan suara yang nyaring dua-dua ya. Tapi ketika dirasanya sepan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Disebutkan tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Artinya menyentuh lah ya, karena dikatakan tadi suasana jam 3 pagi. Udara sudah dingin. Angin sakal juga masih menyamba, masih terasa bagi mereka. Tersentuhlah mungkin ya telinganya, terpercik air. Atau mungkin hembusan sakal tadi menciprat ke muka Petrus. Ternyata perasaan takut tadi kembali. Itu makanya dikatakan dia berteriak. Karena dia mulai tenggelam, disebutkan Tuhan tolonglah aku. Unik ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Pernyataan daripada Tuhan Yesus di ayat 31 jelas-jelas mengupas kemanusiaan Petrus atau yang mewakili kita pada saat itu. Dikatakan demikian. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus sudah ada di depannya, dia katakan, kalau benar itu kau suruhlah aku datang. Ya udah sini datang. Lalu Petrus turun, angin berhembus kena ciprat air, kembali lagi rasa ketidakpercayaannya itu. Ya tenggelam. Maka ibu bapak terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dikatakan, yang kurang percaya. Sama, adanya mama di sini, ada bapak di sini. Tapi kenapa kau buru-buru? Apalagi biasanya kan kalau orang yang terburu-buru ada aja imbasnya, yang tersandung lah, atau yang terantuk lah, atau contoh kecil tadi belum selesai sudah diseleting, artinya jadi basah lah kembali. Apa kata orang tuanya? Buduk katanya kan, contoh kan gitu kan. Kurang pintar, udah dibilang pun ada, dikawani pun masih takut. Senada dengan apa yang dikatakan Yesus.
Orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, perlu dan memang sangat diakui bahwa manusia itu secara naluriahnya sulit menggantikan situasi atau mengeluarkan situasi yang buruk dalam pikirannya. Karena kita sudah mendengar tadi keadaan itu, keresahan atau kekhawatiran atau disebut ketakutan ketika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Harusnya Yesus datang dengan terbang dong atau menghilang atau dengan speedboat, tetapi enggak, dia berjalan. Tapi para murid takut. Berapa kali Tuhan mau menemani kita atau selalu bersama dengan kita untuk menyelesaikan persoalan. Ayalah Kristen doho, tanya, kau orang Kristennya kok kau penakut? Katanya. Emangnya orang Kristen gak punya rasa takut? Semua orang punya rasa takut, tetapi bagaimana mengubah ketakutan itu menjadi ketenangan. Kalau dalam pengalaman perjalanan pelayanan ke Pargapualan Pak di Ebenezer ini, aku pernah pulang dari sini sekitar jam 2 pagi. Kalau kita mengingat, jam 2 pagi ada acara okumene ya. Ada acara okumene kemarin jam 2 pagi. Biasa aja, artinya masih hidup, ada sekarang. Takutnya Bang Pendeta waktu turun jam 2 pagi dari Pargapualan ini, takutlah. Emangnya aku apa? Tapi bukan takut dalam pengertian ada wewe gombel kah? Iya kan? Atau ada kepala yang terbang-terbang? Enggak itu. Yang kutakutkan bocor ban. Kalau bocor lah banku sebelum mendapatkan talun kondut itu. Iya kan? Mau kemana? Atau mungkin jumpa ketemu ular. Itulah rasa takutnya. Tapi bagaimana menggeser itu? Enggak lah. Aku baru selesai melayani di acara okumene. Artinya kalau memang harus bocor, kalau memang harus ketemu ular, baliklah ke atas. Jumpailah yang bisa menolong. Kalau seandainya ketakutan, apa yang terjadi? Itu sebabnya firman Tuhan katakan, adakah dari kekhawatiranmu, dari ketakutanmu itu menambahkan 1 hasta saja, 5 senti aja, atau 5 mili aja. Bisakah kekhawatiranmu itu menambahkan sesuatu sehingga engkau aman atau tenang? Maka poin yang kelima itu, ketika kita meyakini bahwa Tuhan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, mampu kita mengubah perasaan takut itu menjadi tenang. Takutnya orang tua, apalagi di tahun ajaran, mau memasuki tahun ajaran yang baru kan. Ini kan baru-baru masuk tahun ajaran yang baru, sibuk semua dimanapun kede ataupun sudut-sudut tempat perkumpulan membicarakan masuk kemana anakmu, SMP mana, SMA mana, kuliah di mana. Bukan itu yang kukhawatirkan katanya. Mahal kali, gak ada biayaku, gak ada uangku. Emang bisa kita menggeserkan itu tiba-tiba, udah aku gak takut tiba-tiba uang datang. Enggak. Tetapi setidaknya ibu bapak yang dikasih Tuhan, keadaan itu diperhadapkan secara langsung kepada kita, membuat kita berpikir. Maka ketika berpikir, pindahkanlah, geserlah ketakutanmu tadi, ketakutan kita tadi, ada Tuhan yang memberi jawabnya. Artinya ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekolahnya jadinya, masuknya jadinya sekolah. Kok bisa ada ya? Kok bisa ya? Itu tanda penyertaan Tuhan. Siapa sih orang yang gak susah? Orang tua mana sih yang gak susah untuk memikirkan tahun ajaran yang baru? Tetapi khawatirkanlah, takutkanlah ketika anakmu tidak lagi mau bergerak.
takutkanlah, khawatirkanlah ketika anakmu sudah tidak mau lagi mengerjakan tugasnya atau PR-nya. Maka rasa takut di sana sudah bergeser kepada hal yang benar. Aku sebagai orang tua sudah tidak takut lagi tentang dia mau masuk sekolah kemana. Biaya yang dibutuhkan berapa, tidak lagi di situ. Tetapi yang kutakutkan, maunya dia sekolah. Hanya dia nanti yang memiliki jawaban itu. Maka bergeserlah kekhawatiran dari sudut-sudut tadi. Saud doh jadinya dia masuk ke SMP 13 itu. Jadi katanya. Itulah katanya. Jadinya dia masuk ke SMK itu. Udah mbak jadi keteladannya katanya. Ih syukurlah. Jadinya dia sekolah katanya kan. Gak mau dia sekolah kalau gak masuk dia ke SMA negeri. Gak mau dia berhenti dia sekolah kalau gak masuk dia ke perguruan tinggi katanya. Wah barulah jantungan orang tua. Kenapa? Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Petrus mengatakan bawalah aku. Ajaklah aku ke situ. Ya udah sini. Masih maunya kau sekolah? Iya masih mau. Ya udah pergi sekolah. Tapi ketika datang persoalan. Alamak udah lama aku gak usah lagi lah udahlah gak usah sekolah lagi lah aku. Nyesal pun aku masuk ke SMK. Banyak-banyak kali tugasnya katanya. Kalau tahu tadi kayak gitu gak usah aku masuk SMK katanya. Ini yang menjadi ketakutan. Maka tenggelamlah. Tenggelamlah kan sama seperti Petrus. Maka apa kata Yesus di sana? Apa kata orang tua harusnya? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itu konteks yang sangat sederhana yang bisa kita pahami untuk mengerti bahwa Petrus, para murid-murid beserta dengan Tuhan Yesus mewakilkan kekhawatiran kita, ketakutan kita tentang perjalanan kehidupan ini. Mari kita baca ayat 32 dan 33. Apa hasil daripada itu semua? Hasil daripada kekayaan perjumpaan tadi. Kita baca 32 dan 33 dua-dua ya. Lalu keduanya naik perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Lalu para murid itu mengatakan, engkau anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengingatkan kita ke dalam satu peristiwa yang serupa ketika angin topan ya, angin yang keras menghantam perahu dan Yesus tidur di sana. Perkataan Yesus sama. Guru-guru matilah kita. Guru kapal ini mau tenggelam. Apa kata Yesus? Tenanglah katanya. Diamlah katanya kepada danau itu. Kepada angin itu. Maka angin dan danau itu tenang. Ada kuasa yang berbeda. Ada keyakinan yang berbeda, ada kekuatan yang berbeda ketika kita mengingat perjalanan Yesus dan para muridnya. Gak apa-apa ibu bapak yang dikasih Tuhan. Kalau engkau berantem suami dan istri, tadi kita singgung di awal, takut orang bercerai, takut orang berpisah lah. Gak apa-apa katakan kepada Tuhan sama seperti perkataan para murid itu. Tuhan, bangun Tuhan. Tuhan bangun, Tuhan tolong kapalku mau tenggelam. Tuhan tolong, Tuhan anakku, Tuhan gak mau sekolah. Tuhan tolong, Tuhan suamiku seperti ini, Tuhan tolong istriku seperti ini. Tuhan lihatlah bahtera rumah tangga kami ini. Udah mau karam, udah mau bubar, sudah mau lompat ke danau itu untuk mengakhirinya.
Maka Tuhan bangun. Kenapa? Lihatlah Tuhan kapal kita ini, kan kau nahkodanya. Maka Tuhan katakan kepada situasi itu, situasi doi, diamlah, tenanglah. Sampaikan itu. Merepet kan? Udah gak cakapan 3 hari, tiba-tiba cakapan masih 5 menit, baik-baik, sudah langsung merepet. Bilanglah, diamlah, tenang. Kenapa orang marah? Kenapa orang merepet? Karena gak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Maunya kan dia ketika pulang si suami dari ladang atau dari tempat pekerjaan, istri sudah cantik, udah wangi, udah masak, udah tersiap kopi, ada apanya kawan-kawannya kan. Rupanya sampai di rumah ditengok, ingus anak-anak masih di sini 11, ditengok ayam berkeliaran masih kotorannya di mana-mana, kain belum diangkat, belum disetrika. Terus beginilah kan. Marwah, gini ku dapatkan rumah ini pergi, kayak gini aku dapat pulang. Katanya, toradusi matong. Terus dijawab, diamlah, tenang. Kenapa? Bukan kain itu, bukan anak-anak itu, bukan kotoran ayam yang di teras itu yang membuat perceraian. Bukan. Yang buat perpisahan bukan itu. Pikiranmu. Pikiranmu itunya, pikiran kita itunya yang membuat kapal kita itu karam. Karena gak sesuai, maunya kita begini, maunya begini. Begitu juga sebaliknya kan. Pulang istri misalnya udah selesai istri, sampailah di tanggal 1 awal bulan, terus dibawalah 1 koper kan. Nah katanya kan. Ternyata kali ini enggak, pulang tak masuk tanggal 1, yang dibawa kertas lembar isinya bon. Kamu masuk kobe, sako. Apakah standar untuk dalam bahtera itu, untuk tenang, untuk aman itu adalah angka-angka? Ibu bapak yang dikasih Tuhan dikatakan bukan. Tapi ketika pikiran kita bisa selaras dengan situasi, ketika pikiran kita bisa sesuai dengan keadaan itu, yakinlah bahwa itulah ketenangan, itulah disebut aman. Maka saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disebutkan ajakan natsnya, tenanglah, jangan takut, adalah satu resep atau satu ramuan yang betul-betul mengajarkan kepada kita, kepada minggu 10 setelah Trinitatis, enggak ada sedikit pun dari kekhawatiran kita, dari ketakutan kita yang bisa menyelamatkan kita, sehasta sekalipun. Tapi sebaliknya, kekhawatiran dan ketakutan kita itu justru membuat kita semakin tidak percaya. Membuat kita semakin bimbang. Kita yakin dan percaya perjalanan gereja, nanti akan kita lihat, kita dengar bagaimana perjalanan gereja GKP Ebenezer Pargapualan ini. Kalau dilihat dari medan perjalanannya kan, orang akan mengatakan, kok masih ada kampung di sini ya? Wah jalannya luar biasa ya. Wah apalagi mungkin dibayangkan dulu masih daerah banjir katanya. Kayak mananya di gunung-gunung banjir tahe dalam pikiranku. Di lubang-lubangnya banjir, kita kan di atas gunungnya ini. Tapi itulah keadaan. Biar dok, takutnya, ketakutan dan kekhawatiran yang membuat gereja ini bisa terbangun. Kami katakan tidak. Posniroha, keyakinan kepada Tuhan yang membuat gereja ini bisa terbangun. Maka tularkanlah itu. Sampaikanlah itu menjadi satu ajakan kepada orang-orang di sekitarmu. Takut itu manusiawi. Tetapi yang perlu menggeser rasa takut itu menjadi rasa tenang dan aman. Itunya yang penting. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bukan mau menyulap atau mengubah dirimu tidak takut lagi. Bukan.
Bukan mau mengubah bahwa dirimu ada persoalan jadi tenang aja kan. Susah juga kalau kita pahami seperti itu. Terjadi misalnya gempa bumi. Udah tenang aja kita gini. Kata Tuhan kan tenang aja. Enggak gitu maksudnya. Atau jangan takut dari tengok hujan batu kan. Hujan peluru dari atas. Duar-duar kita gini aja. Kata Tuhan jangan khawatir, jangan takut. Dari tong. Bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana memindahkan kekhawatiran, ketakutan itu menjadi keyakinan bahwa Tuhan itu Immanuel. Tuhan itu menyertai. Maka mengubah kematian itu menjadi kehidupan. Mengubah ketidakmungkinan atau kemustahilan itu menjadi mungkin. Maka Yesus berjalan di atas air. Maka Yesus mengatakan, diamlah, tenanglah. Maka mari kita sampaikan kepada Tuhan di dalam kekhawatiran itu, di dalam ketakutan itu. Mari kita sampaikan, Tuhan bangunlah. Mungkin kata pemuda seperti itu, Tuhan tolonglah aku sudah sampaikan lamaranku ke sana kemari, ke sana kemari. Udah diterimanya aku Tuhan, tapi kurang umurku. Maka sabarlah. Ya kan? Bukan berarti tenanglah jangan takut. Dibawa firman Tuhan ini kan, walaupun kurang umurku begini. Enggak juga, kau rupanya yang punya perusahaan ini katanya. Karena kan ada standarnya. Oh iyanya, makasih Pak, tahun depan aku akan kembali. Jadi mengubah, menggeser rasa khawatir, rasa takut itu menjadi hal yang indah. Hal yang mahal. Maka dikatakan kepada kita untuk mengakhiri khotbah hari ini. Minggu 10 setelah Trinitatis ini. Perjumpaan yang kaya atau kekayaan itu adalah perjumpaan dengan Yesus. Kita berjumpa dengan Yesus dalam ibadah Minggu 10 setelah Trinitatis. Maka pulanglah. Letakkanlah kekhawatiran dan ketakutanmu itu. Yakinlah Tuhan, Engkau itu Allah yang hadir. Engkau itu Immanuel. Bukan hanya di gedung-gedung yang mewah. Bukan hanya di rumah-rumah yang mewah. Bahkan Engkau mau hadir di kamar anakku yang 2x3. Di mana bajunya semua bergelantungan. Sampah jajannya semua di kolong tempat tidur. Engkau mau hadir di sana. Ajar aku Tuhan supaya kamar yang 2x3 itu tempat di mana nama Tuhan menjadi satu-satunya andalan. Tuhan mau hadir di rumahmu. Mana mungkin Tuhan hadir? Itu makanya harus kita bangunlah rumah kita ini supaya Tuhan hadir begitu? Enggak. Tuhan mau hadir di rumah yang tepas itu. Tuhan mau hadir di rumah yang kumuh itu. Tuhan mau hadir dimanapun dia punya kehadiran. Dan berbahagialah orang yang tahu, yang menyadari bahwa Allah itu Allah yang presentis. Allah yang mau datang ke tempat orang yang berseru-seru kepadanya. Tolong, tolong katanya. Maka Tuhan katakan, ada aku di sini. Tolong, tolong Tuhan, tenanglah, ada aku di sini. Maka geserlah ketakutanmu, kekhawatiranmu tentang segala sesuatu dengan terang firman-Nya. Dia adalah Allah yang Immanuel. Demikian firman Tuhan, biarlah hari ini kita boleh membawa firman itu ke perjalanan kehidupan kita ke depan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami berterima kasih. Karena ketika kami berseru-seru kepadamu, di dalam kekhawatiran dan ketakutan kami, yang menandakan keterbatasan dan kelemahan kami, Engkau mau hadir, Engkau mau menolong kami. Terpuji nama Tuhan yang sudah menyapa Jemaat GKPI Ebenezer Pargapualan dan seluruh pemirsa Nusantara TV. Barangkali Tuhan, secara naluri kemanusiaan kami sedang diterpa persoalan atau yang disebutkan seperti badai sakal. Dan Tuhan berkata di sana. Tuhan menunjukkan kuasa di sana. Bahkan mengundang Petrus di dalam ketakutannya untuk turun. Merasakan ketakutan itu. Mengubah ketakutan itu menjadi keyakinan.
Terpuji Tuhan Yesus Kristus yang selalu mendorong-dorong kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan adalah Allah sang pemilik, sang pemelihara. Maka berkati firman-Mu, supaya firman itu tidak pulang menjadi sia-sia. Dan perkenankanlah firman itu Tuhan boleh bertumbuh di dalam perkataan dan perbuatan kami. Bapa Sorgawi, kami mau berdoa untuk gereja-Mu ini. Secara khusus GKPI di Desa Pargapualan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengikat hati dan pikiran, supaya seluruh keluarga jemaat-Mu dapat bersuka cita, dapat tenang di dalam menjalani kehidupannya. Bukakan tingkap-tingkap langit Bapa, supaya kami tidak berkekurangan tentang hal yang jasmani, begitu juga hal yang rohani. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu juga berdoa untuk tim Nusantara TV yang telah meluangkan waktunya bersama dengan gereja-gereja-Mu di Indonesia ini, secara khusus di sekitar Tapanuli Raya di Sumatera Utara. Mereka boleh sehat, mereka selamat kemanapun melaksanakan tugasnya, dan memberitakan, memfasilitasi kabar baik tentang Kristus itu di tengah-tengah perjumpaan yang sangat kaya. Kami percaya Bapa, bahwa kami di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, banyak hal yang hendak kami pohonkan kepadamu, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyatakannya kepada kami, bahwa ada Tuhan yang selalu hadir untuk mengubahkan keadaan kami. Terpujilah Engkau Bapa, karena sebentar lagi hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi biarlah rahmat Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terpujilah Engkau, hanya di dalam diri Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari mata acara nomor 18, Kidung Jemaat 392. Di dalam bimbang dan gelap, Tuhanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, hari-hari tak keluar. Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memberikan persembahan syukur di dalam ibadah minggu ke-10 setelah Trinitatis ini,
Firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk mengumpulkan persembahan yang terbaik. Kami bacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, kita beri persembahan syukur. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menghantarkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa persembahan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, alat persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu GKPI Ebenezer Pargapualan. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu melalui kasih, keadilan, damai sejahtera serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, umatku ku miliknya. Bagi Yesus semuanya, umatku ku miliknya. Bagi Yesus semuanya, umatku ku miliknya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Ingatlah bahwa Dia Allah yang Immanuel itu menyertai perjalanan kehidupanmu. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. GKPI Ebenezer Pergampualan berada di Nagori Banuraya, Huta Pergampualan, Kecamatan Panombian Pane, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Awalnya berdirinya dulu kemarin gereja GKPI Ebenezer ini dulu beribadah di tempat sebelumnya ada gereja bertempat di rumah Opung Rendi Garingging. Yang pertamanya dulunya ini beruas 8 kakak. Jadi beresort di Siantar Sawah. Datanglah yang 8 kakak ini berembuk dan meminta lokasi ini kepada Opung Desi Kanababan. Dan Opung Desi Kanababan dulunya mengasih lokasi ini, tapak gereja ini, dan dibangunlah di sini gereja GKPI Ebenezer ini bersekitar tahun 1984 dengan kondisi setengah beton. Sekitaran 8 tahun kemudian inilah dibentuklah kondisi gereja ini, belum segini, belum lagi diplester, belum lagi entah di apa-apa. Yang berjemaat bersekitar 19 kakak. Yang beresort sekarang ini di Siantar 6. Jarak gereja ini ke Siantar 6 sekitaran 1 jam kurang lebih, dan kondisi jalan yang sangat prihatinkan, Amang. Pada pembangunan untuk bertahap tahun 2018 ada bantuan dari Provinsi Sumatera Utara untuk dihibahkan untuk ke gereja kita ini. Kami buatlah asbes gereja ini sama lantai gereja ini, plester sama catnya semua. Mudah-mudahan untuk tahun depan lagi ada bantuan untuk gereja ini. Sejarahnya untuk dahulunya memang sangat sedih, memang kami mendirikan untuk gereja ini orang tua kami dulu. Dan jumlah kakak sekarang pada tahun 2026 ini kami berjumlah 19 kakak. Bekerja sehari-harinya untuk bertani, kerja ke ladang. Dan ibadah setiap minggunya kami masuknya 1 kali seminggu. Setiap minggu jam 11 pagi. Kepada semua, terlebih perantau yang ada di entah dimanapun berada, perantau terlebih dari anak dari pergampualan ini memperhatikan keadaan gereja ini untuk pembangunannya selanjutnya.